Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Muin Sanul Kamil dengan NIM 20106011092. Langsung saja ke materi. Yang pertama, pengertian ijma. Kata ijma secara bahasa berarti kebulatan tekad terhadap suatu persoalan dan atau kesepakatan tentang suatu masalah. Ijma secara etimologi ada dua macam. Yang pertama, ijma berarti kesepakatan atau konsensus. Yang kedua, ijma berarti tekad atau niat, yaitu ketetapan hati untuk melakukan sesuatu pengertian. Ijma dalam istilah ahli ushul adalah kesepakatan semua para mujtahid dari kaum muslimin dalam suatu masa setelah wafat Rasulullah SAW atas hukum syara. Yang kedua, syarat-syarat ijma. Jika semua persyaratan di atas terpenuhi dan disepakati para mujtahid atas hukum syara yang amali seperti wajib, haram, sah, maka terjadilah ijma. Adapun rukun ijma sebagai berikut. 1. Yang terlibat dalam pembahasan hukum syara melalui ijma tersebut adalah seluruh mujtahid. Apabila ada di antara mujtahid yang tidak setuju, sekalipun jumlahnya kecil, maka hukum yang dihasilkan itu tidak dinamakan hukum ijma. Yang kedua, mujtahid yang terlibat dalam pembahasan hukum itu adalah seluruh mujtahid yang ada pada masa tersebut dari berbagai belahan dunia Islam. Yang ketiga, kesepakatan itu diawali setelah masing-masing mujtahid mengemukakan pandangannya. Yang keempat, hukum yang disepakati itu adalah hukum syara yang bersifat aktual dan tidak ada hukumnya secara rinci dalam Al-Quran. Yang terakhir, sandaran hukum ijma tersebut secara haruslah Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW. Lanjut ke dasar hukum ijma. Jumhur ulama usul fiqh mengatakan bahwa ijma sebagai upaya para mujtahid dalam menetapkan hukum suatu kasus yang tidak ada hukumnya dalam nas harus mempunyai landasan dari nas atau qiyas. Menurut jumhur ulama, dalil ijma sebagai hujjah yang pasti dia didasarkan atas dalil sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya serta ulil amri di antara kamu. Macam-macam ijma yaitu terbagi menjadi dua, yaitu ijma sharih dan ijma sukuti. Ijma sharih yaitu ijma yang terjadi setelah semua mujtahid dalam satu masa mengemukakan pendapatnya tentang hukum tertentu secara jelas dan terbuka, baik melalui ucapan, melalui tulisan, atau dalam bentuk perbuatan. Sedangkan ijma sukuti adalah bahwa sebagian ulama mujtahid menyatakan pendapatnya, sedangkan ulama mujtahid lainnya hanya diam tanpa komentar. Materi selanjutnya yaitu pengertian qiyas. Qiyas secara bahasa adalah ukuran atau mengukur, mengetahui ukuran sesuatu atau menyamakan sesuatu dengan yang lain. Qiyas juga bisa berarti menyamakan sesuatu yang tidak ada nas hukumnya dengan sesuatu yang ada nas hukumnya, karena ada persamaan ilat hukum. Karena dengan qiyas ini berarti para mujtahid telah mengembalikan ketentuan hukum kepada sumbernya, yaitu Al-Quran dan hadis.
Hukum kias yaitu terdapat dalam surat An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Selanjutnya macam-macam kias. Kias terbagi menjadi 4 macam, yaitu kias aula, yang kedua kias musawi, yang ketiga kias dalalah, yang keempat kias syibhi. Sekian penyampaian materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.